الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, insyaallah judulnya jangan gagal di dunia. Karena memang buat muslimin tidak boleh ada kegagalan di dunia ini. Subhanallah, bahkan ya Kang Ferry di Kiara Condong ini, insyaallah yang disebut orang bertakwa itu adalah orang-orang yang profesional, Kang Afri. Karena jangan sebut kita sudah bertakwa kalau kita belum memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Kalau kita melakukan sesuatu asal-asalan, pas-pasan, Allah saja sangat serius memberikan anugerahnya kepada kita. Bahkan saking seriusnya, kita pernah dikasih sakit ya, Pak Wayan ya, kita pernah dikasih sakit. Kang, Kang Alex, kita pernah dikasih sakit. Terus kenapa Allah memberi kita sakit? Supaya kita masuk surga. Ada apa dengan sakit supaya masuk surga? Supaya sadar bahwa kita teh manusia. Jangan sampai seperti Firaun yang 300-400 tahun dia tidak sakit sampai dia menganggap dirinya Tuhan. Dan ini luar biasa lah. Judul yang disampaikan oleh Ustadz Wawan ini luar biasa. Betul-betul kita satu frekuensi untuk menyatakan bahwa agama itu untuk hidup. Bahwa agama itu untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Agama itu untuk mengantarkan perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kita. Bahkan ada ayat yang ujungnya mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslimun. Itu bukan kita terjemahkan pasti ya, harus dalam keadaan Islam. Muslimun itu juga kita bisa pastikan kita meninggal dalam keadaan kita masih sujud kepada Allah, masih menghambakan diri kepada Allah. Dan muslimun juga muslim, betul-betul kita, Masya Allah, menjadi orang yang pulang dengan kualitas terbaik sebagai hamba Allah. Itu muslim. Jangan kamu meninggal dalam keadaan pas-pasan, asal-asalan. Tentu ukurannya bukan finansial, ukurannya bukan kesehatan, ukurannya bukan kepemilikan, ukurannya juga bukan keilmuan, tetapi ukuran yang diminta adalah kesungguh-sungguhan. Kesungguh-sungguhan kita menjaga kualitas sikap, kualitas perilaku, kualitas karya, dan seterusnya. Kang Alex, banyak sekali orang belakangan, bukan banyak sekali, sampai hari kemarin ini Dokter Leva, sampai kapan ya? Pokoknya tahun-tahun lalu lah. Saya masih berpikir bahwa orang bertakwa itu yang sholat, saum, haji, kemudian bersikap seperti apa. Pas 2022 ke sini saya mulai berpikir, ternyata bohong disebut orang bertakwa kalau dia masih hidup pas-pasan. Ya, tidak meningkatkan kualitas individu. Kalau memang Kang Ian, kalau Kang Ian masih punya kesempatan sekolah, kenapa tidak diteruskan sekolah kan itu? Itu orang bertakwa. Kalau kita masih punya Kang Ferry kebetulan di furniture bergaulnya, kalau masih bisa berkarya dengan karya-karya luar biasa, kenapa tidak kan gitu ya? Atau di desain interior, kenapa tidak kita lakukan sesuatu inovasi atau kreasi yang maksimal? Itu kenapa? Kata Kang Pupun, kenapa kita harus melakukan kreasi yang maksimal? Ya Kang Pupun, Allah saja memberikan sesuatu kepada kita maksimal, termasuk segala macam ilmu sudah Allah berikan pada kita. Kalau kita tidak memanfaatkannya maksimal ya Pak Suarsa ya, mungkin Allah juga tidak akan menerima kita dengan sebaik-baiknya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling baik di sisi Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Begini, Dokter Delen, kira-kira
Kalau saya terus saja mengeluhkan diri kita ya Kang Dadang Mulyadi, terus saja saya mengeluhkan diri saya, terus nggak selesai-selesai. Mengeluhkan diri saya itu orang bertakwa atau orang yang tidak mau menerima takdir sih. Meskipun betul setiap saya keluhkan saya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya saya terserang penyakit dalam. Jantungnya, GERD-nya, dan lain sebagainya gara-gara mengeluh terus. Ternyata betul. Pun Bapak Kapungkur kantos menganasehatan Kang Dadang Mulyadi. Nganasehatan nanti kia. Kalau kamu sibuk memikirkan diri kamu sendiri, bahkan kamu cari uang hanya untuk kamu, hanya untuk kesenangan kamu, memewahkan dan melengkapi isi rumah kamu. Kata Kang Maman Surjana. Apa kata pun Bapak? Sampai penyakitnya pun aku berikan padamu untuk aku urus. Saya tidak mau ngurus penyakit anugerah Allah untuk saya urus sendiri. Karena saya terlalu sibuk ngurus diri sendiri. Ya, akhirnya saya tiru apa yang sudah dilakukan oleh pun Bapak Allahyarham. Mungkin 10-90, 10% saya ngurusin diri, 90% ngurusin yang lain. Kenapa demikian? Dan ngurusin yang lainnya termasuk ngurus istri, anak, cucu, menantu, ya kan? Teman-teman, murid-murid, santri-santri, pesantren. Itu saya urus semuanya. Optimal. Karena saya tidak ingin, saya harus ngurus diri saya sendiri suatu saat. Kalau saya egois ya, Pak Suryo Sitepus. Bagaimanapun juga Pak Suryo. Kalau Pak Suryo terlalu sibuk mikirin diri, insya Allah kata Allah, makan tuh diri kan itu ya. Kasar nama. Sok urus diri sampai semuanya kamu urus. Saya tidak sanggup mengurus diri saya sendiri. Ngurus penyakit pada mata saja sebut dokter mata. Dokter mata pun sudah meskipun sudah sebut sajalah Pak Kausar Busoiri dokter mata. Beliau periksa mata saya. Setelah beliau periksa mata saya, tetap ada masa pasrahnya. Akhirnya dokter tanpa cerita kepada pasiennya, ya Allah, sembuhkan pasien saya ini. Ada masa-masa dokter seperti itu. Betul ya dok? Dokter Dela, betul ya? Ada masa-masa dokter juga pasrah tapi nggak ngaku di hadapan pasien. Ada itu. Ya Allah, mangga nyangakeun ya Allah. Itu luar biasa. Ada saat di mana ilmu kita berada di puncak, kemampuan kita menganalisa, dan kita sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu betul judulnya Ustadz Wawan. Jangan sampai gagal di dunia. Gagal apa? Gagal menjadi orang bertakwa. Gagalnya dia orang bertakwa itu yang seperti apa? Ya, jangan sampai gagal kita untuk apa namanya? Untuk menjadi profesional, untuk menjadi profesional dalam perjalanan hidup kita. Intinya, wa mahayatud dunya illa matail gurur. Tidak ada kebahagiaan dunia ini kecuali kebahagiaan yang menipu. Apapun yang diberikan oleh Allah, udah terima aja. Punya suami rada cilepeng, ah ya udah itu, ini punya saya. Rada rudat, ya udah ini punya saya. Sengaja Allah berikan gitu ya kepada kita. Apapun itu pasti untuk kebaikan kita ya. Itu. Jadi apa namanya? Kalau saya mungkin di sini Prof. Iva juga ini teh nulisnya Iva Leva ini. Rada favorit Ibu Akbar atulah. Ibu. Jadi sebagai akademisi mungkin akan memahami bahwa semua yang terjadi yang membuat kita gelisah adalah kegelisahan akademik yang harusnya membangun kepribadian kita menjadi sempurna. Masya Allah. Tadi yang terakhir itu yang saya suka itu. Mau betah, mau enggak, mau asik, mau enggak, leg-leg. Wah, itu tuh luar biasa ya, Kang Alex. Telan, pada akhirnya, Kang Elan, kita semua akan pulang. Apapun yang kita tolak dari anugerah Allah, apapun yang kita protes dari anugerah Allah, ujungnya ini semua akan menjadi hisab dan pada akhirnya kita akan pulang. Kenapa kita harus riweuh? Seperti tadi, akhirnya kan saya tergelitik dengan kalimat nupikun mas sehat, Kang Elan pengen sehat. Itu, itu saya senyum sendiri. Iya ya, pikir-pikir orang tanya rudet nanti kok sehat karena berpikir mikiran saya mikirin Bu Min mikirin saya pan rudet lah. Masya Allah. Jadi itu juara itu kalimatnya nu pikun mas sehat karena apa bersih ya pikirannya bersih dan siapa sih yang memiliki pikiran yang bersih itu
Mereka yang tahu persis bahwa Allah pengasih penyayang itu satu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ayat keduanya, siapa yang berpikiran bersih itu? Orang yang berpikiran bersih akan kreatif. Siapa dia? Yang alhamdulillah, yang mampu memuji. Kang Maman Surjana. Kang Maman akan sangat sehat kalau apapun yang Kang Maman lihat, semuanya mampu Kang Maman temukan kebaikannya. Kang Alex mampu menemukan kebaikannya dari apapun yang Kang Alex temui. Terus dipuji. Apapun, seburuk apapun, semengesalkan apapun, kalau kita mampu menemukan sisi baiknya, itu kita sudah alhamdulillah mengamalkan pemahaman ayat segala puji bagi Allah. Kalau segala puji bagi Allah, pasti yang Allah ciptakan terpuji semuanya kan? Mungkin nggak yang maha terpuji menciptakan sesuatu yang hina? Tah. Saya tidak percaya kalau Allah menciptakan sesuatu yang hina. Kecuali yang diciptakannya itu menghinakan dirinya sendiri. Iya kan? Mungkin tidak sih? Kang Alex punten ya, Kang Alex cuma contoh. Kang Alex nu oro wodol punten. Hina. Apakah itu ciptaan Allah? Ya, Kang Alexnya tetap memberikan manfaat yang besar untuk saya menjadi bijaksana. Kalaupun suatu saat Kang Alex dihinakan oleh para malaikat, itu karena Kang Alex menghinakan diri sendiri kan itu ya. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu dengan Rahman Rahimnya yang tidak bisa membuat kita memuji Allah. Sampai kita mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Ini ujung kalimatnya. Fakina ada benar. Setelah kita puji, setelah kita kagumi, lindungi kami dari siksa api neraka. Saya memuji seorang wanita yang mengagumkan, visioner, futuristik. Saya suka sekali, terus santun. Saya suka sekali sampai saya mengucapkan berulang kali, Masya Allah, ciptaan Engkau ya Allah sempurna. Wanita cantik ini sempurna. Ujungnya tapi ya harus diingat, fakina ada benar. Jangan sampai karena wanita cantik ini akhirnya saya ada minat untuk maksiat, ya kan? Tahu Kang Elan? Kang Elan kan kagum kepada seseorang, tak kagum pisan. Tapi karena tidak berlindung kepada Allah, ujungnya Kang Elan menyatakan cinta dan maksiat, benar tuh? Benar Kang Elan, contoh. Ini, ya Allah, ternyata rasa kagum bisa membuat kita maksiat. Itu kalimat Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dua ayat ini saja sudah membuat kita Bismillahirrahmanirrahim tentram karena kita yakin Allah pengasih penyayang. Rek betah, rek henteu, rek senang, menyenangkan, rek tidak. Yakin Allah sayang. Ujungnya juga kita tinggalkan dan kita temui Allah. Nah, di alam gaib, tadi Ustaz membahas, kalau versi saya, Ustaz, saya tidak lagi membahas alam gaib. Kan gaib memilik Allah. Allah yang maha tahu. Kulir roh min amri robbik. Urusan roh, urusan yang gaib, itu urusan Allah. Kemudian yang kedua, memuji. Ya, saya dengan Kang Elan sering ketemu setiap Selasa sore ini para pemuda tampan di Adipati Kertabumi. Ya Allah, saya bahagia sekali ketemu dengan para pemuda ini. Karena Rasef ingin menambah ilmu. Saya puji. Karena saya puji semua teman-teman yang hadir pada saat itu, saya merasa nyaman, merasa tentram. Beberapa kali saya ketemu Kang Ferry, sampai saya sulit untuk menolak undangannya kalau dia ngundang, ngomong nggak ngundang ngopi, nggak juara, Kang Fer. Kang Ferry ngajak ngundang ngopi, aduh, Masya Allah, itu sudah, itu luar biasa itu. Karena memang segala puji bagi Allah, ya. Saya harus mampu menemukan sisi keterpujian ciptaan Allah. Kalau saya melihat pelepah pisang itu memiliki sisi keterpujian dan saya bisa merincinya satu persatu, maka insya Allah saya akan bisa berkarya dengan pelepah pisang itu. Kenapa banyak benda-benda menjadi sampah? Karena kita tidak menyadari bahwa benda-benda itu terpuji, benda-benda itu akan memberikan manfaat yang besar. Ini luar biasa ya Ustadz ya. Ustadz Doni kalau sedang berbicara, asiknya tuh kalau ngobrol berdua begini. Kata beberapa teman, kalau ngobrol dengan Ustadz Doan baru bisa anteng gitu. Kenapa? Karena sudut pandang tafsirnya yang juara, kata teman-teman, Masya Allah. Jadi saya cari kontaknya dan ketemu dari mulia. Nah ini kondisi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kenapa ditegaskan dua kali, ayat pertama sama ketiga. Karena manusia paling rajin untuk menghilangkan jasa. Ya, paling mudah melupakan jasa.
Jasa orang tua dilupakan dengan protes anak kepada orang tuanya. Jasa guru dilupakan dengan setelah lulus kuliah, tos hilap ke guru teh. Atau jasa tetangga. Paling gini, dokter mana yang jasanya sering dihilangkan? Yang paling mudah dihilangkan, dokter mana coba? Dokter kandungan. Sudah melahirkan, toh saya hilap. Nanti baru ingat lagi pada saat mau melahirkan lagi, lah ke dokter itu teh gitu. Dokter kandungan dihilapkan. Persis seperti dokter kandungan melupakan pasiennya. Banyak dokter kandungan lupa kepada nama pasiennya. Ya, itu kelakar para dokter kandungan. Jadi, ya Allah, ya Rabbana. Ar-Rahman Ar-Rahim, diulangi lagi. Manusia paling mudah untuk melupakan kebaikan orang lain. Ya, seperti manusia sangat lekat, sangat panjang untuk mengingat keburukan orang lain. Bahkan keburukan itu seringkali, ya padahal Rasulullah melarang itu. Seringkali diceritakan kembali setelah meninggal. Oh, saya motel. Kita Ustaz Dudi kacau teh ya. Nah, itu teh didongengkeun. Tos tahu muat bah. Sudah meninggal man jangan diceritakan lagi. Kalau bisa temukan sisi indah, sisi baiknya dari dia yang sudah meninggal kan itu. Bulia mana? Bulian Parmindo. Oh, eta nulieur eta. Nu sok mabok, pan bahaya teh. Padahal udah meninggal, sudah mudah-mudahan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hembusan nafas terakhirnya. Kalau itu terasa sakit ya Ustaz Hashim. Di sini ada Ustaz Asep Hidayat, ada banyak asatid di sini. Ustaz Hashim, benarkah sakitnya sakaratul maut itu menghapuskan dosa orang-orang beriman? Dinyatakan benar. Sakitnya sakaratul maut adalah kifarat yang menghapuskan dosa orang-orang yang beriman. Jangankan sakit sakaratul maut, batuk saja, pilek saja, itu sudah la baksa, tidak apa-apa katanya. Tahurun, itu akan mensucikan kita dari dosamu, Masya Allah. Ustaz Wawan, hatur nuhun, juara. Kamu semua Ustaz, rekaman Ustaz ada di YouTube Majelis Madani. Rekaman Ustaz malam ini ada Majelis Madani untuk mereview kembali apa yang sudah kita jelaskan. Saya sendiri, Bu Ida, Kang Pupun sering ketawa sendiri, atau Pak Syamsuddin Bukhari sering malu sendiri ketika saya membuka YouTube saya sendiri, Pak Syam. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ada rekamannya dan kita bisa mengoreksi terus. Bahkan saya mencoba membuka kembali YouTube itu satu-satu dari awal dulu, meskipun nggak keburu terus. Tapi alhamdulillah pukulan demi pukulan, nasihat demi nasihat saya dapatkan dari apa yang dibicarakan oleh para pembicara di media ini. Kemudian yang sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih ya atas semua partisipasi sahabat semua dalam berbagi dengan lansia selalu tuntas. Alhamdulillah bersama teman-teman yang setia. Kemudian juga berbagi beras juga selalu sampai dan alhamdulillah selalu tuntas ya. Beres semua, tidak sudah habis dari bagasi mobil saya, juga dari bagasi mobil teman-teman saya. Dan insya Allah entah ini sedang mencari waktu yang tepat, tetapi sudah disepakati bahwa sebelum Ramadan atau sesudah Ramadan pada bulan Syawal kita akan melaksanakan pengajian offline ya, Majelis Madani di satu tempat lah di masjid. Nanti kita akan menghadirkan 2 saja dari insan sumber dari majelis ini, Ustadz Fahrudin Faiz dan Ustadz Dedi Haryadi ya. Mudah-mudahan Dudinya kemana? Dudina mah tetapnya jadi ketua panitia, tidak akan ikutan ya. Dudina mah nonton lah insya Allah. Ya Ustadz Buya Iqbal dia jadi penonton bersama-sama saya. Ini Buya Iqbal ini ternyata sepupuan sama saya. Setelah saya urut Pancasila beres. Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda, kita beda tempat tapi kita satu juga. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita lakukan nanti sedang di-arrange sekarang. Mudah-mudahan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kang Alex mohon doa untuk kegiatan ini, Pak Syamsuddin Bukhari dan semua sahabat di media, di majelis Zoom. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.